Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita belajar matematika bab trigonometri. Kali ini yang akan kita bahas adalah sudut-sudut berelasi di berbagai kuadran. Pada pertemuan kali ini kita akan mengeneralisasi perbandingan trigonometri sudut berelasi, yang mana ini merupakan perluasan dari definisi yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan kesebangunan segitiga siku-siku yang itu hanya dipenuhi oleh kuadran 1 atau sudut terlancip. Masih ingat gak kalian apa itu kuadran? Coba kalian perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Kita tahu bahwa kuadran itu terbagi 4. Kuadran pertama besar sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua besar sudutnya dari 90 sampai 180 derajat. Kuadran ketiga besar sudutnya dari 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat besar sudutnya itu dari 270 sampai 360 derajat. Perlu kalian ketahui bahwa dalam trigonometri untuk sudut berelasi perbandingannya itu memiliki ketentuan nilai, khususnya pada sinus, kosinus, dan tangen. Untuk sudut berelasi pada kuadran pertama, semuanya bernilai positif untuk sin, cos, dan tan. Pada sudut berelasi di kuadran kedua, yang bernilai positif hanya sinus. Untuk kuadran ketiga, yang bernilai positif adalah tangen. Dan pada kuadran keempat, sudut berelasi yang bernilai positif adalah kosinus. Pada kuadran 1, nilai trigonometri sudut berelasinya itu semuanya bernilai positif, baik sin, cos, dan tan. Sudut berelasi untuk sin 90 min alfa itu senilai dengan cos alfa. Cos 90 min alfa itu senilai dengan sin alfa, tan 90 min alfa itu senilai dengan cot alfa. Begitu juga untuk sin 360 plus alfa itu senilai dengan sin alfa, cos 360 plus alfa senilai dengan cos alfa, tan 360 plus alfa itu senilai dengan tan alfa. Langsung saja ke contoh soal. Nilai dari sin 30 derajat kita sudah tahu ya, tapi coba kita cari sudut berelasinya. Kita dapat tuliskan sin 30 menjadi sin 30, kita dapat ubah menjadi 90 min 60 derajat. Maka dari sudut berelasi ini kita tahu bahwa sin 90 min alfa sama dengan cos alfa, artinya sin 90 min 60 itu sama dengan cos 60 derajat. Berapa nilai cos 60 derajat? Yaps, betul, setengah. Maka kita tahu di sini bahwa sin 30 derajat itu senilai dengan cos 60 derajat, yang mana hasilnya adalah bernilai setengah. Contoh berikutnya, tangen 405 derajat. Kita dapat tuliskan sudut berelasinya menjadi tangen 360 derajat ditambah 45 derajat. Dari sini kita bisa tahu bahwa ini kita dapat rubah menjadi tangen 45 derajat. Berapa nilai tangen 45? Ya, betul sekali, 1. Maka kita bisa menentukan nilai tangen 405 itu sama dengan tangen 45 derajat, yang mana bernilai 1. Berikutnya, pada kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sinus, sementara kosinus dan tangen bernilai negatif. Sudut berelasinya sebagaimana berikut. Untuk sin 90 plus alfa senilai dengan cos alfa. Cos 90 plus alfa senilai dengan negatif sinus alfa, tan 90 plus alfa senilai dengan negatif kotangen alfa, dan begitu seterusnya. Coba kita selesaikan untuk tangen 120 derajat. Maka kita bisa merubah tangen 120 derajat ini menjadi tangen 120 itu kita rubah menjadi 90
ditambah 30 derajat. Maka kita bisa merubahnya menjadi sama dengan negatif kotangan 30 derajat. Berapa kotangan 30 derajat? Ya, akar 3. Dalam negatif, maka kita peroleh bahwa tangan 120 derajat itu senilai dengan min kotangan 30 derajat yang bernilai min akar 3. Soal berikutnya, kosinus 135 derajat, maka kita dapat menuliskan sudut berelasinya menjadi kosinus 180 derajat dikurang 45 derajat. Maka pada tabel kita bisa merubahnya, ia menjadi sama dengan negatif kosinus 45 derajat, yang mana kita tahu cos 45 itu sama dengan setengah akar 2, maka min cos 45 menjadi min setengah akar 2, sehingga kita peroleh kosinus 135 derajat itu senilai dengan min cos 45, yaitu min setengah akar 2. Selanjutnya, pada kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen, sementara sinus dan kosinus bernilai negatif. Untuk sudut berelasi sin 180 plus alfa itu senilai dengan negatif sin alfa. Kosinus 180 plus alfa senilai dengan negatif kosinus alfa, dan untuk tangen 180 plus alfa senilai dengan tangen alfa. Begitu juga pada sudut 270 min alfa, sebagaimana yang ada di kotak. Coba kita selesaikan soal berikut. Tangan 225 dapat kita tuliskan sudut berelasinya adalah tangan 180 ditambah 45 derajat. Dari sini kita bisa ketahui bahwa tangan 180 plus alfa itu senilai dengan tangan alfa. Maka dapat kita ubah ia menjadi tangan 45 derajat. Sehingga kita peroleh bahwa nilai tangan 45 itu adalah 1. Maka kita simpulkan bahwa tangan 225 itu senilai dengan tangan 45 derajat, yaitu 1. Berikutnya, cos 270 derajat. Kita dapat tuliskan sudut berelasinya itu menjadi cos dari 270 dikurang 0. Dari sini kita bisa tahu bahwa ia dapat kita ubah menjadi negatif sinus 0 derajat. Maka kita tahu bahwa sin 0 itu senilai dengan 0. Maka min sin 0 adalah min 0. Min 0 itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa kosinus 270 derajat itu senilai dengan negatif sin 0, yaitu 0. Untuk kuadran keempat, yang bernilai positif adalah kosinus. Maka, untuk sudut berelasi sin 270 plus alfa itu senilai dengan negatif cos alfa. Begitu juga dengan tangan. Dia senilai dengan negatif kotangan alfa, dan begitu seterusnya. Coba kita selesaikan. Bagaimana nilai kosinus 330 itu? Kita bisa rubah menjadi sudut berelasinya 330 itu didapat dari 270 derajat ditambah dengan 60 derajat. Maka di sini kita dapat mengubahnya menjadi sama dengan sinus 60 derajat. Yang mana besar sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kosinus 330 derajat itu senilai dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Kemudian bagaimana dengan sin 3/2 pi? Nah, dalam radian, pi itu adalah 180 derajat. Maka 3/2 pi itu artinya 3/2 dikali 180 derajat, yang mana senilai dengan 270 derajat. Sin 270 dapat kita tuliskan sudut relasinya itu artinya dia sin 360 derajat dikurang 90 derajat.
Dari sini dapat kita ubah ia menjadi negatif sin 90 derajat. Yang mana kita tahu bahwa sin 90 derajat itu adalah 1 dalam negatif, maka kita peroleh bahwa sin 3/2pi itu senilai dengan negatif sin 90 yang bernilai negatif 1. Perhatikan, untuk materi ini kalian tidak perlu banyak menghafal, cukup ingat beberapa poin saja. Pertama, terkait dengan tanda dan nilai dari setiap kuadran, cukup ingat yang positifnya saja. Kemudian, untuk relasi atau sudut berelasi di sini, untuk 90 dan 270, itu perubahannya adalah dari sin menjadi cos, cos itu berubah menjadi sin, dan tangan berubah menjadi kotangan. Tetapi untuk sudut berelasi 180 plus minus alfa atau 360 plus minus alfa, maka sin itu tetap sin, cos tetap cos, dan tangan tetap tangan. Oke, mari kita menyelesaikan soal. Soal yang pertama, nilai dari sin 480 derajat sama dengan ini. Kita bisa selesaikan dengan sudut berelasi. Sebelumnya kita tuliskan dulu aja. Sin 480 itu adalah penjumlahan dari 360 derajat ditambah 120 derajat. Nah, dari sini kita bisa mengira-ngira bahwa dia itu berada di kuadran kedua. Kenapa? Kalau masih bingung, kalian bisa coba gambarkan sudutnya ya. Jadi kalau misalnya 360 itu kan dia berputar satu lingkaran. Tapi di sini ditambah lagi 120. Berarti dia bertambah lagi 90 lewat lagi. Maka dia berhenti di sini. Ya, di kuadran kedua. Di kuadran kedua ini sudutnya itu berarti untuk sin dia bernilai positif. Ingat ya. Maka kita bisa menuliskan sin 360 plus 120 itu sama aja sin 120 derajat. Ya, positif. Nah, ini belum selesai nih. Sekarang kita coba di kuadran kedua. Sin itu bisa kita tulis menjadi sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Ya, 120 kita rubah menjadi ini. Kemudian ingat bahwa kalau misalnya sin 90 plus alfa, berarti kita merubahnya menjadi cos ya. Sin berubah menjadi cos, berarti jadi cos 30 derajat. Berapa nilai cos 30 derajat? Yaitu berapa? Setengah akar 3 ya. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari sin 480 derajat itu senilai dengan cos 30 derajat atau sama saja setengah akar 3. Lalu soal berikutnya, berapa nilai dari cos 150 ditambah sin pi per 2? Oke, kita bisa cari satu per satu di sini. Berapa nilai cos 150 dan berapa nilai sin pi per 2? Cos 150 itu berada di kuadran, iya, kuadran kedua. Maka kita bisa tuliskan dia menjadi cos 90 derajat ditambah 60 derajat. Ingat di sini cos 90 plus alfa, maka kita harus merubahnya menjadi sin. Tetapi ingat kalau misalnya di kuadran kedua, berarti nilai cos itu apa? Bernilai negatif ya. Tapi dia harus dirubah juga menjadi sin. Maka dia menjadi negatif sin 60 derajat. Sehingga di sini kita bisa peroleh min sin 60 adalah min setengah akar 3. Lalu untuk sin pi per 2. Pi per 2 itu adalah 180 dibagi 2. Berarti menjadi 90 derajat. Berapa nilai sin 90 derajat? Bernilai 1 ya. Maka di sini kita dapat cos 150 derajat ditambah sin pi per 2 itu adalah min setengah akar 3 ya, ditambah
1. Seperti itu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan mempelajarinya dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa.